Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-awwali bila ibtida al-akhiri bila imtiha alladzi khalaqal arda was sama wa ja'ala al-qur'ana lin-nasi hudan wa shifa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya atqal atqiya askal askiya wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan Pak Dwi Budianto yang sudah mengantarkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini akan mendapatkan rahmat, maghfirah, barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pagi hari ini kita memasuki prinsip yang ke-10. Prinsip yang ke-10 itu berbunyi wa ma'rifatullahi tabaraka wa ta'ala wa tauhiduhu wa tanzihuhu asma aqaidil Islam. Makrifah kepada Allah dengan sikap tauhid dan pensucian zatnya adalah setinggi-tinggi tingkatan akidah Islam. Wa ayatus sifati wa ahadithuha as-sahihah wa ma yaliqu bidzalika minat tasyabuh. Sedangkan ayat-ayat dan hadis-hadis sahih tentang sifat-sifat Allah serta berbagai keterangan yang berhubungan dengannya adalah termasuk persoalan mutasyabihat. Nu'minu biha kama ja'at min ghairi ta'wilin wala ta'tilin. Kita cukup mengimani sebagaimana adanya, tanpa takwil dan taktil. Wala nata'arradu lima ja'a fiha min khilafin bainal ulama. Dan juga kita tidak memperuncing perbedaan yang terjadi di antara para ulama. Wa yasa'una ma wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Dan kita mencukupkan diri dengan keterangan yang ada sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat mencukupkan diri dengannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu berasal dari Tuhan kami. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagaimana biasa ya kita pilah kalimat demi kalimat. Semoga kita bisa memahami yang menjadi prinsip ke-10 ini dengan lebih baik. Yaitu wa ma'rifatullah tabaraka wa ta'ala wa tauhiduhu wa tanzihuhu asma aqaidil Islam. Makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sikap tauhid, yang mentauhidkannya dan mensucikan zatnya adalah asma
aqaidil Islam adalah setinggi-tinggi tingkatan akidah Islam. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang ilmu itu tentunya sangat banyak. Tetapi ilmu itu yang paling tinggi adalah akidah Islamiyah. Aspek-aspek akidah Islamiyah juga sangat banyak kalau mau dibahas. Tetapi aspek akidah Islamiyah yang paling tinggi adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan juga mensucikan zatnya. Kenapa? Karena iman adalah kebenaran dan tauhid yang benar itu dapat mewujudkan ketenangan, ketentraman, kejayaan, kemuliaan, keamanan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi pelakunya. Tanpa tauhid dan keimanan, seseorang itu akan berada dalam kegelisahan dan kebingungan. Hal ini tertuang di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah ma lam yunazzil bihi alaikum sultana. Bagaimana aku takut kepada apa yang kamu persekutukan dengan Allah? Padahal kamu tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan kepadamu untuk mempersekutukannya. Fa'ayyul fariqaini ahaqqu bil amni. Manakah dari kedua golongan itu yang lebih berhak mendapatkan keamanan? In kuntum ta'lamun. Kalau kamu mengetahuinya. Jadi ini ayat ini berbicara ada dua kelompok. Kelompok yang pertama mereka yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kita itu takut dengan kelompok pertama yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala? Manakah di antara kedua itu yang mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala? Ayat itu kemudian dilanjutkan, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Itu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman, yaitu syirik. Ya, syirik itu adalah la zulmun azim, yaitu kezaliman yang sangat besar. Ya, maka ulaika lahumul amnu, ya mereka itulah yang mendapatkan keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka orang yang mendapatkan petunjuk. Surat Al-An'am ayat yang ke-82. Dari ayat ini kita bisa memahami kenapa prinsip pertama itu dibuat, bahwa makrifah kepada Allah, kemudian sikap prakteknya adalah mentauhidkan Allah dan mensucikan zatnya. Itu adalah setinggi-tinggi tingkatan akidah Islam, karena Allah memberikan jaminan kepada orang-orang yang mentauhidkan dan mensucikan zatnya, lahumul amnu, ya mereka akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah itu telah memerintahkan hambanya untuk mentauhidkannya sebelum memerintahkan yang lainnya. Tauhid adalah risalah para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus banyak rasul pada tiap-tiap umat, dan mereka menyerukan an i'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Ya. Surat An-Nahl ayat yang ke-8.
36. Jadi awal dakwah para nabi dan rasul adalah tauhid. Ya, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Pada masa yang berbeda dengan persoalan umat yang berbeda, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Shalih alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam itu mengajak kaumnya dengan tauhid sebelum menyelesaikan persoalan lainnya. Jadi para nabi ini mempunyai persoalan atau bukan persoalan pribadi, tapi persoalan-persoalan yang dihadapi dalam berdakwah kepada kaumnya. Sebelum dientaskan masalah-masalah itu, maka yang pertama diserukan kepada mereka adalah tauhid. Dan uniknya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dakwah mereka itu dengan redaksional yang sama. Ya, di dalam surat Al-A'raf ayat 59, 65, 73, 85 dan juga surat Hud ayat 50, 61 dan 84, para nabi itu pertama mengajak pada kaumnya dengan kalimat ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan atau ilah bagimu selainnya. Nah, ini kalimat ini tentu saja ketika di masa Rasulullah SAW menjadi kalimat la ilaha illallah. Ya, tidak ada ilah kecuali Allah. Sedangkan para nabi dan rasul sebelumnya menyebutkan dalam redaksional yang sedikit berbeda, malakum min ilahin ghairuh. Ya, sekali-kali tidak ada bagi kalian Tuhan kecuali Dia. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Ya, prakteknya gitu. Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, ubudullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kewajiban seorang muslim ya terhadap akidah Islamiyah itu adalah yang pertama ma'rifatun yakiniyatun la dhihniyatun, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala secara yakin, la dhihniyatun, tidak sekedar pengenalan intelektual ya. Karena akidah itu adalah keyakinan. Maka seorang muslim mestinya wajib mengenal Allah Subhanahu wa taala dan itu menjadi keyakinan ya di dalam dirinya, bukan sekedar pengenalan intelektual. Artinya hanya sekedar menjadi kepuasan akal. Ya, tidak hanya itu, tetapi juga menjadi kepuasan batin. Ya, misalkan seseorang mengumpulkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalilnya ya. Tetapi hanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saja. Bukan untuk kepuasan hatinya. Ya. Sehingga pengenalan dia itu hanya karena puas bahwa dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang. Atau hanya karena untuk kapasitas akademis yang mengantarkan pada gelar. Ya, maka itu pengenalan-pengenalan intelektual. Ya. Nah, kewajiban seorang muslim itu pengenalan yang dia yakini secara akal dan hati. Ya. Yang kedua, kewajiban seorang muslim terhadap akidahnya adalah wa tauhidun shadiqun la raiba fi, yaitu mentauhidkannya dengan benar atau tulus tanpa ada keraguan di dalamnya. Nah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala maknanya tentunya adalah luas, maksudnya dalam segala hal.
Ya, mentauhidkan dalam segala hal tanpa ada keraguan di dalamnya. Karena seringkali seseorang itu membayangkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang bisa dia perintah. Ya. Padahal makna tauhid adalah kita itu mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan di dalamnya. Ya. Maka seringkali kekeliruan tauhid kita adalah minta. Ya, atau minta ini bahasa lainnya merintah. Ya, Allah harus gini, harus begini, harus mengikuti keinginan dia. Ya, nah akhirnya tidak menjadi keyakinan, malah muncul keraguan. Kenapa nggak dipenuhi keinginan saya? Ada nggak Allah? Ya Allah, jadikan saya orang kaya. Ya, malah merintahkan Allah. Ya, bukan dia kemudian menjalankan perintah Allah dalam rangka mentauhidkan. Kalau nggak dipenuhi keinginannya, nah dia jadi ragu-ragu. Ya, karena ini keliru di dalam menatap tauhid. Yang ketiga, wa'i'tiqadul kamal lillah wa tanzihuhu an kulli naqsin. Meyakini kesempurnaan hanya milik Allah dan mensucikannya dari segala kekurangan. Ya. Nah ini bentuknya adalah keyakinan. Ya, keyakinan Allah itu maha sempurna. Ya, itu tentunya keyakinan itu dengan akal dan dengan hati. Ya, nanti prakteknya tentunya menjadi amalia. Ya, yakin kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kita mensucikan zatnya. Ya, artinya nggak mungkinlah Allah itu kita masukkan menjadi variabel yang sama dengan makhluk. Ya, nggak mungkin. Ya. Karena itu kita harus mensucikan zatnya dari segala kekurangan. Karena makhluk itu banyak kurangnya. Allah maha sempurna. Nah, itu kewajiban muslim ada 3 itu. Mengenal Allah secara yakin, bukan sekedar pengenalan intelektual, kemudian mentauhidkannya dengan tulus, ya tanpa keraguan di dalamnya. Dan yang ketiga, meyakini kesempurnaan hanya milik Allah. Kemudian kita mensucikan zatnya dari segala bentuk kekurangan. Nah, kemudian kita melihat ayat-ayat ya tentang tauhid ini. Misalkan tauhid dalam jumlah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Ya, tunggal ya, tanpa ada sesuatu yang menyekutukannya. Allah tidak membutuhkan sekutu. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani anallah." Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Ayat ini sekaligus memperkenalkan salah satu nama ya ilah Tuhan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah atau Tuhan yang hak selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Ya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi yang lain ya, yang berhak untuk disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas di sini nama yang diperkenalkan oleh zat yang maha kuasa itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yusuf alaihissalam ketika berbicara kepada 2 rekannya di penjara, dia mengatakan, ya sahibai sijni, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Hai kedua penghuni penjara, manakah yang lebih baik? A'arbabun mutafarriqun, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, apakah dia khairun lebih baik? Amillahul wahidul qahhar, ataukah zat Allah yang maha esa lagi maha perkasa? Ya,
Surat Yusuf ayat 39. Ya. Nanti di dalam prakteknya ya orang itu akan menjadi resah, gelisah ketika memang menjadikan banyak makhluk sebagai Tuhan. Misalkan rasa takutnya disebar, ya, takut pada atasannya di dalam kantor, ya kalau di dunia lain takut pada hantu, ya kan? Nanti di tempat lain takut pada polisi. Nah, jadi ketakutannya ada di mana-mana. Demikian pula cintanya juga mutafarrikun, ya terpecah di mana-mana. Ya, maka Nabi Yusuf mengingatkan apa itu lebih baik? Kamu takut sama raja, takut sama pengawal, ya takut sama yang lain. Apakah itu lebih baik dibandingkan dengan Allah yang esa lagi maha perkasa? Ya di sana segala macam bentuk pengabdian kita berikan hanya pada zat yang esa. Sudah gitu, maha perkasa. Kalau hati seseorang disandarkan di situ, maka dia akan merasakan ketenangan. Ya. Kalau Tuhan itu lebih dari satu, maka Allah memberikan jawabannya, laukana fihima alihatun illallah lafasadata. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan selain Allah, tentu keduanya itu sudah rusak binasa. Ya. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Ya. Maka maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang mempunyai ars dari apa yang mereka sifatkan. Surat Al-Anbiya ayat yang ke-22. Ya. Jadi kalau ada saingannya, ya Allah itu ada yang menjadi tandingannya, maka mereka harus bermusyawarah, ini enaknya matahari dari sebelah timur atau sebelah barat. Jadi nah dengan itu akan hancurlah alam semesta ini. Justru alam semesta itu menunjukkan adanya satu zat yang maha segalanya. Jadi alam semesta ini, ya keteraturan alam yang makro, ya di sana ada matahari, bumi, ya dan planet-planet lain, ya termasuk galaksi, itu dengan keteraturan yang demikian detailnya. Nanti kalau berbicara alam mikro, maka itu juga atom, ya di dalamnya ada proton, neutron, dan elektron, yang itu juga dengan kedetilan dan keteraturan yang luar biasa. Ya. Kalau kemudian alam makro, alam mikro ini ternyata ada dua Tuhan, yaitu hancur binasa ya alam semesta ini. Allah kekal, maha agung dan maha mulia. Ya, kullu man 'alaiha fan, dan semua yang ada di bumi itu pasti akan binasa. Nah, ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal adalah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Nah, makanya Nabi Yusuf tadi menanyakan, gimana kalau kamu bersandar pada satu zat yang mutafarrikun, yang terpecah-pecah, ya dia bersifat fana, ya binasa, ya gimana hati kita diletakkan di situ? Ya, karena semua yang ada di bumi, yaitu makhluk, pasti akan binasa. Ya tinggal cepat atau lambat saja. Kemarin yang gagah mendapatkan jabatan, ya bisa jadi sekarang sudah nggak ada. Ya, kemarin yang gagah menjadi panglima, ya mereka sekarang sudah tua. Ya itulah dunia. Lalu yang kekal, wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya Allah yang maha kekal, sehingga ketika hati kita disandarkan pada zat yang kekal, ya tentunya tenang. Apalagi dzul jalali wal ikram. Dia zat yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Tauhid dalam wujud. Ya, tauhid dalam wujud adalah tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan kalian berpasang-pasangan dari jenis kamu sendiri. Ya, ini menunjukkan LGBT nggak diterima dalam Islam. Ya.
Dan dari jenis hewan ternak ada pasangan-pasangan juga. Ya. Kemudian yasra'ukum fi, ya. Dijadikannya kalian berkembang biak dengan jalan itu, berpasang-pasangan. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir. Dia yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, ini kita tauhidkan, ya. Kita tauhidkan bahwa semua yang kita lihat di alam semesta ini, bahkan sesuatu yang luar biasa menggetarkan hati kita, ya, apakah itu pemandangan, apakah itu sesuatu yang besar, air terjun, ya, dan lainnya, maka semua itu laisa kamitslihi syai'un, nggak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga Rasulullah SAW mendorong supaya kita tidak perlu memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah SAW telah bersabda, tafakkaru fil khalqi, pikirkanlah tentang makhluknya, ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala, wala tafakkaru fil khaliq, jangan memikirkan zat penciptanya. Fa innakum la taqdiruna qadrahu, karena kalian tidak akan mampu untuk mencapainya. Ya, ini sebenarnya sebab turunnya hadis ini, ya, kata Ibnu Abbas, suatu saat Rasulullah SAW keluar menuju kaum yang sedang ramai. Mereka memikirkan dan membicarakan Allah. Ya, kalau dalam prinsip yang ke-9, ya ini takaluf, ya, berlebihan. Wah, nggak pernah ketemu kok membicarakan. Nah, gitu ya. Rasulullah SAW bertanya, apa yang kalian bicarakan? Mereka menjawab, kami sedang memikirkan zat Allah. Lah, ini kan nggak pernah ketemu, nggak pernah bersapa, ya. Gimana kalian kemudian memikirkan sesuatu yang berlebihan, ya, namanya takalluf. Maka Rasulullah SAW bersabda ini, tafakkaru fil khalqi, kalau mikir gitu nggak usah mikirkan zat yang menciptakan, kalian pikirkan saja zat yang diciptakan. Nah, ini ya kita mampu. Ya, kita kalau memikirkan zat Allah, ya bisa-bisa kita tersesat karena kita sendiri nggak pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid dalam kehendak, ya. Nikmat dan musibah sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sehingga surat Yunus ayat 107 itu, kalau Allah menimpakan satu kemudaratan, maka fala kashifa lahu illahu. Enggak ada yang bisa menghilangkan ya kecuali Allah. Sebaliknya wa yuridrika bi khairin, ya, kalau Allah itu yuridka bi khairin, menginginkan kalian itu kebaikan, fala radda li fadlih, ya. Enggak ada yang bisa menolak karunia-Nya. Nah, ini sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya Allah itu yang kuat di dalam kehendaknya, ya, jadi bukan kita. Ya, kita boleh punya keinginan-keinginan, itu boleh, tetapi kehendak Allah yang kuat. Kalau kita semua hamba-hamba ini punya keinginan dan harus dituruti, ya berarti kita kedudukannya menyamai Allah Subhanahu wa taala dan alam semesta jadi rusak. 5 orang di tempat yang sama, masing-masing punya keinginan. 1, ingin hari ini mendung. Yang kedua, ingin hari ini gerimis saja. Yang ketiga, hari ini ingin hujan deras. Yang keempat, hari ini ingin angin sepoi-sepoi. Yang kelima, hari ini ingin panas supaya kering, ya, jemurannya. Ini baru 5 orang, kalau ada di satu tempat semuanya mempunyai keinginan dan harus dipenuhi, ya rusak ini alam semesta ini. Yang satu mendung, hujan, rintik-rintik, tiap rumah keinginannya beda-beda. Maka tentunya kehendak Allah itu sangat kuat. Ya. Namanya pemenang itu ya maksimal 6 orang. Juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3. Ya. Kalau semuanya
punya keinginan dan harus menang. Ya, juara satu semua berarti. Itu lomba anak-anak namanya. Ya. Nah, jadi Allah itu punya kehendak Allah itu yang paling kuat. Sedangkan manusia punya keinginan, ya silahkan punya keinginan banyak, tapi kehendak Allah yang paling kuat. Ya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala itu telah berfirman, ya seandainya kebenaran itu menuruti keinginan kita, ya hancur langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya, ya. Karena kita hanya bisa keinginan, ya pengen. Maka kita juga harus ingat dalam tauhid itu kehendak Allah itu adalah tauhid kita. Ya, kehendak Allah itu ya satu yang nggak bisa dikalahkan. Sedangkan keinginan kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada satupun yang luput dari kehendak Allah, yaitu surat Al-Hadid, ya. Jadi tidak ada satupun yang luput dari kehendak Allah. Ini juga nggak usah dibahas. Nasib saya gimana di Lauhul Mahfuz? Bisa nggak kita coret dikit aja? Ya makanya ini gaib, ya. Manusia tinggal kemudian melihat apa yang nyata di depannya. Kalau ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makanya kemudian hikmahnya adalah kita itu tidak usah berduka terhadap sesuatu yang sudah lewat atau yang lewat dari diri kita. Kenapa? Takdir. Itu kehendak Allah. Juga kita tidak usah sombong dengan apa yang kita raih. Kenapa? Takdir. Ya, apakah semua orang pinter mesti kaya? Ya, linearnya gitu. Tapi nggak seperti itu. Ya, ada kehendak Allah di sana. Ya. Nah, makanya kalau sesuatu yang lewat dari diri kita, ya nggak perlu putus asa. Sesuatu yang bisa kita raih, nggak perlu kita sombong. Sehingga kita ridho terhadap apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kemudian tauhid sebagai zat bersandar. Ya. Wa kafa billahi waliyan, wa kafa billahi nasir. Ya Allah cukup, Allah itu menjadi pelindung dan Allah menjadi penolong. Sekali lagi, memahami ayat ini bukan kemudian kita merintah Allah untuk nuruti keinginan kita, tidak. Karena Allah sebagai zat yang maha kuasa, maha berkehendak, ya, sehingga keinginan kita hanyalah menjadi sesuatu yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah menjadi tempat bersandar ya bagi kita. Ya. Konsekuensinya tidak menjadikan yang lain sebagai pelindung. Ya. Ini ayatnya. Ya. Kemudian ya, kita cepatkan ya. Nah, man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan keperluan. Nah, lawan dari tauhid adalah syirik. Ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bertanya, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, dosa apa yang paling besar? Maka Rasulullah SAW menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yaitu engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dia yang telah menciptakan kamu. Itu adalah dosa paling besar, itu adalah syirik. Dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik. Ya. Rasulullah SAW telah bersabda, dosa yang besar adalah al-isyraku billah wa uququl walidain, yaitu menyekutukan Allah dan durhaka pada kedua orang tua. Syirik bisa menghapuskan amalan-amalan kita. Nah, ini terus saja ya. Syirik kecil itu adalah riya. Ya, syirik kecil riya. Ya, Rasulullah SAW itu juga sudah bersabda tentang syirik. Ya, walaupun ini bisa disebut syirik khafi. Ya, syirik khafi itu
Eh, yang pertama, Masya Allah wa syi'ta. Ya, seolah-olah makhluk itu sejajar dengan Allah. Ya, Allah yang menyembuhkan kita, dokter juga menyembuhkan kita, gitu ya. Atau bersumpah atas nama Allah, atas nama selain Allah, nah itu nggak boleh. Ya. Nah, kita masuk prinsip berikutnya. Wa ayatus sifati wa ahaditsuha as-sahihah wa ma yaliku bidzalika minat tasyabuh. Ya, ayat-ayat tentang sifat Allah dan juga hadis sahih tentang sifat Allah wa ma yaliku bidzalika, atau hal-hal yang berhubungan dengan itu, sifat-sifat Allah dan yang berhubungan dengan itu minat tasyabuh, adalah ayat mutasyabihat. Kalau ayat itu mutasyabihat, ya, ayat yang rahasianya hanya Allah yang tahu, tugas kita adalah nu'minu biha, kita mengimaninya. Ayat dan hadis itu kama ja'at, sebagaimana adanya, sebagaimana ayat itu datang kepada kita. Min ghairi ta'wilin wala ta'tilin, ya tanpa mentakwil, ya tanpa menolak, ya tanpa menolaknya. Nah, yang dimaksud dengan takwil itu adalah tidak membawa satu lafaz dari makna yang kuat dan lebih dekat ke makna yang kurang kuat dan jauh. Jadi pahami ya, misalkan mata, ya, ain atau mata, ya. Nah, nanti kalau ada ayat-ayat misalkan tentang atau hadis mata Allah Subhanahu wa taala, ya, maka takwil itu adalah dengan makna yang jelas mata itu dicari kepada makna yang jauh, ya apa makna dari mata itu. Wah, jadi apakah kemudian rahasia atau, nah itu namanya mentakwil, ya. Jadi mentakwil itu dalam prinsip ini, ya, kalau ada ayat dan hadis, ya kita beriman aja, udah kayak gitu, ya. Kalau taktil, taktil itu adalah mengingkari. Nah, sebaliknya. Jadi kalau takwil itu mencari padanan yang jauh, kalau taktil itu mengingkari. Ya, mengingkari sifat-sifat yang ada dalam ayat dan hadis, lah padahal ada. Ya. Sehingga seolah-olah dia ingin mengatakan ya Allah itu zat yang nggak bisa berbicara, nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat. Nah, itu taktil namanya. Ya. Nah, sekarang kita lihat misalkan contoh ayat tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Ya, kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ya. Kemudian ada ayat yadullahi fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, nanti ada ayat-ayat lain, ya, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Contoh hadis tentang Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, yanzilu rabbuna wa tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Ya. Yaitu Rabb kita Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada setiap malam. Ya. Hina yabqa thuluthul lail al-akhir, yaitu ketika sepertiga malam terakhir. Nah, ini contoh bahwa kita tidak usah mentakwilkan. Ya, nu'minu biha kama ja'at. Kita mengimaninya seperti ayat ini, seperti hadis ini. Allah turun ke langit dunia. Ya, kita mengimaninya. Ya, tanpa kemudian mentakwilkan atau menolak, wah ini enggak ada yang seperti ini, enggak boleh. Ya. Allah ada di langit, ya. Jadi ini cerita Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, yang dia menceritakan punya budak wanita yang menggembalakan kambingnya antara Gunung Uhud dan Jawa Nia. Lalu sama Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami dibawa pada Rasulullah SAW. Rasul bertanya kepada budak itu, ya, Aina Allah, di manakah Allah? Budak itu menjawab, fis sama, di langit.
Kemudian Rasul bertanya, man ana? Siapa aku? Budak itu menjawab, anta Rasulullah. Anda adalah utusan Allah, Rasulullah. Maka Rasul bersabda kepada Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, A'tikha fa'innaha mu'minatun. Ya, merdekakan dia, sesungguhnya dia adalah perempuan mukmin. Hadis seperti ini ya kita terima apa adanya saja. Ya, tidak kemudian kita mentakwilkan Allah ada di langit. Langit yang sebelah mana? Nah, itu nggak usah ditakwil seperti itu. Misalkan Rasulullah SAW juga bersabda, ya, amma innakum satarawna rabbakum. Sungguhnya kalian akan memandang Rabb kalian, maksudnya adalah di akhirat. Ya, nanti di akhirat orang mukmin akan melihat Rabb. Kama tarawna hadzal qamar. Sebagaimana kalian melihat bulan itu. Karena saat itu sahabat sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW malam hari dan ada bulan purnama. Ya, bulan purnama saat itu di kegelapan begitu indah. Nah, Rasulullah SAW membuat perumpamaan innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Ya, kalian akan memandang Tuhan kalian sebagaimana kalian memandang bulan itu. La tudamuna fi ru'yati. Kalian enggak akan berdesakan memandang. Ya. Maka melihat hadis ini juga nu'minu biha kama ja'at. Ya, kita mengimaninya tanpa mentakwil, tanpa menolaknya. Sehingga kaidah di dalam memahami akidah ya cerita tentang sifat Allah itu nu'minu bihadzal ayati wal ahaditsi kama waradat. Ya kita mengimani ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut sebagaimana adanya. Sudah beriman aja. Wa natruku bayanal maqsudi minha lillah, dan menyerahkan penjelasan dan maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah terserah, kita nggak tahu. Karena masuk mutasyabihat. Yang memahami, mengerti adalah Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah juga mengatakan ya dengan akidah itu min ghairi tahrifin, tanpa merubah atau distorsi, wala ta'wilin, tanpa interpretasi, wala ta'tilin, ya tidak mengingkari, wala tamsilin, tidak menyerupakan atau representasi, wala takyif, tidak menanyakan teknisnya atau adaptasi. Misalkan seperti malam terakhir Allah turun ke langit dunia, ya kita nggak usah nanyakan teknis turunnya. Ya, yang jelas apa? Laisa kamitslihi syai'un. Ya Allah itu beda sama kita. Allah memberikan penjelasan seperti itu. Ya kita nu'minu biha, ya kita mengimani. Bisa dipahami ya. Jadi kaidah di dalam akidah ya seperti itu. Kalau kemudian, apa ini enggak namanya taklid? Ya, bukan persoalan taklid atau enggak. Ya. Sekarang misalkan kita yang sedang duduk di sini, apakah kita pernah melihat New York? Mungkin ada yang pernah, tapi banyak yang belum lihat New York. Ternyata kita percaya. Ya, kenapa kita percaya adanya New York? Ya karena yang kita percaya adalah narasumbernya. Ya baik itu dari manusia atau dari berita yang memberitakan tentang New York. Kita percaya dengan narasumbernya. Walaupun kita nggak pernah melihatnya. Ya, karena keterbatasan manusia nggak bisa melihat segalanya. Ya, sehingga ketika ayat hadis menceritakan tentang hal-hal seperti ini, mungkin nanti tentang akhirat, tentang malaikat, ya, kita sekedar percaya, beriman itu karena kita mempercayai dua narasumbernya, yaitu Al-Quranul Karim dan juga hadis Nabi. Masalahnya itu. Ya seperti Abu Bakar As-Siddiq ketika didatangi Abu Jahal dan menceritakan tentang Isra Mi'raj. Ya temanmu menceritakan semalam dia pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit, pagi udah pulang. Gimana menurut kamu? Tanpa harus konfirmasi kepada Rasulullah SAW, Abu Bakar memberikan jawaban, seandainya Muhammad itu cerita lebih hebat dari itu, saya percaya. Kenapa? Ya narasumbernya bisa dipercaya. Ya, jadi saya percaya kepada narasumbernya.
Ya, walaupun isi beritanya heboh, ya kan, jadi sesuatu yang sulit untuk dinalar akal saat itu. Ya, makanya kita bukannya taklid atau apa ya, jumut ya, enggak. Karena kita sendiri nggak pernah lihat. Nah, ada dua narasumber atau dua sumber yang bercerita kepada kita, yaitu Al-Quranul Karim dan hadis. Yang jadi pertanyaan sebenarnya bukan isi beritanya, tetapi kita ini percaya nggak kepada sumber beritanya. Sebenarnya kan itu. Kalau kita percaya pada sumber beritanya, kita ini hanyalah nu'minu biha kama ja'at, ya kita mengimani sesuatu yang kita sendiri nggak melihatnya. Ya, nggak perlu kita menceritakan lebih, wong kita juga nggak lihat. Kalau orang cerita tentang Washington City misalkan ya, kita nggak pernah lihat, ya kita mencukupkan aja pada pemberitaan dari mereka. Pemberitaannya gini, oh ya ini yang saya pegang. Ya karena saya percaya pada narasumbernya. Ya, tapi kalau kita nggak percaya pada narasumbernya, ya tentunya isinya kita jadi nggak percaya. Jadi ini justru adalah sikap ilmiah, ya tidak memaksakan diri terhadap sesuatu yang kita sendiri nggak lihat, ya tinggal kemudian kita percaya atau tidak. Nah tadi keimanan kan seperti itu, ya keimanan yang dalam tanpa keraguan, ya itu yang harus dibangun terlebih dahulu. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Enggak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Nah, gitu ya. Warasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam ilmunya itu tidak mengatakan, "Oh, kami tahu, kami." Nah, enggak, malah gitu. Mereka berkata, yaqulun amanna bihi. Kami beriman dengannya. Kullum min indi rabbina. Semua itu berasal dari sisi Tuhan kami. Ya, karena yang tahu takwilnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita justru tenang tanpa harus mentakwilnya. Jadi Allah sudah memberitahu kepada kita. Ya. Nah, demikian. Kemudian pendapat beberapa ulama, ya Abul Qasim Al-Lalikai meriwayatkan dalam usul as-sunnah dari Muhammad bin Al-Hasan, sahabatnya dari Abu Hanifah, dia mengatakan ittifaqul fuqaha kulluhum minal masyriqi ilal maghrib. Seluruh fuqaha, ya orang-orang yang mendalam ilmunya dari timur sampai barat telah sepakat alal imani bil Quran wal ahadits. Ya, mengimani apa? Al-Quran dan hadis. Nah ini ya kepercayaan yang kita pegang. Allati ja'at biha thiqatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh rawi yang terpercaya dari Rasulullah SAW. Artinya kalau hadis ya perawinya memang orang terpercaya, bahasa lainnya ini hadisnya sahih, ya dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Tentang apa? Yaitu tentang fi sifati Rabbi azza wa jalla, yaitu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya min ghairi tafsirin, tanpa menafsirkan, wala wasfin, tanpa memvisualisasikan, wala tasbihin, tanpa membuat penyerupaan. Artinya kita tidak disibukkan dengan sesuatu yang itu bukan tugas kita. Ya, tugas kita adalah menerima berita dari Al-Quran dan hadis. Ya. Al-Khalal menyebutkan dalam As-Sunnah dari Ibnu Hambal yang menyatakan beberapa kitabnya seperti As-Sunnah wal Mihnah. Ibnu Hambal bertanya kepada Abu Abdillah Ahmad bin Hambal tentang hadis-hadis yang meriwayatkan Allah turun ke langit dunia. Ya tadi ya hadisnya ya, Allah itu turun ke langit dunia. Itu hadisnya sahih ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin. Jadi Allah turun ke langit dunia pada setiap malam. Nah kan ada hadis gitu. Allah melihat, ada hadisnya. Ya, Allah meletakkan tapak kakinya. Itu hadisnya Bukhari Muslim. Ya ketika neraka itu berkata, ya hal min mazid, masih ada tambahan orang lagi enggak yang dimasukkan neraka, ya. Yang ngerinya neraka seperti itu sampai Allah Subhanahu wa taala kemudian ya
Ya doa Rabbul Izzati fiha qadamahu. Ya Allah meletakkan kakinya, yang meletakkan tapak kakinya dan berkata cukup. Ya. Nah ini ditanya gimana? Ada hadis-hadis yang seperti itu. Allah turun ke langit dunia, Allah melihat, Allah meletakkan tapak kakinya. Abu Abdillah kemudian menjawab, ya nu'minu biha. Ya kita itu tugas kita adalah mengimaninya. Ya, kita hanya tugasnya mengimani berita-berita itu dan wanusaddiqu biha dan membenarkannya. Ya emang ada seperti itu. Tetapi wala kaifa, nggak usah bertanya gimana, ya, gimana turunnya, gimana Allah meletakkan kakinya, gimana cara Allah melihat kalau kita pakai CCTV. Kalau Allah itu nggak usah ditanya. Wala makna, terus maknanya apa? Wala naruddu minha syai'an, dan jangan menolak sedikit pun dari berita-berita itu. Ya, nah jadi eh, ketika ditanyakan kepada Ahmad bin Hambal ya dijawab seperti itu. Kita mengimani, membenarkan, gak usah diperpanjang. Terus piye ya caranya turun gimana? Ya, apakah ada gaya gravitasi atau nah itu enggak perlu kita tanyakan. Maknanya gimana? Ya. Nah, itu yang eh, disampaikan oleh Ahmad bin Hambal. Ya. Ada aspek dari sifat-sifat Allah ya yang menyebabkan menimbulkan perdebatan panjang. Nah, ini saya sampaikan sampai di sini, nanti berikutnya untuk pekan depan ya. Jadi ternyata dari ayat-ayat itu generasi salaf pendahulu dan khalaf ya atau ulama mutaakhirin, ulama belakangan itu apa ya memperbincangkan misalkan mata ya, matanya Allah, tangannya Allah, jarinya Allah, turunnya Allah, dan beberapa lainnya yang disebutkan dalam ayat-ayat maupun hadis-hadis. Nah ini besok kita bahas ya. Yang ini menjadi perdebatan yang akhirnya memecah belah barisan kaum muslim dan menyia-nyiakan waktu ya antara generasi salaf dan khalaf. Tadi kita sudah sampaikan generasi salaf ya, yaitu sifatnya yang tadi, yaitu membenarkan, mengimani, nggak usah bertanya maknanya, mentakwilkan atau mentaktil, menolaknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga pekan depan kita bisa melihat perbedaan-perbedaan para ulama. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Nono. Menikah sudah ada beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Kelihatannya ramai pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa. Ibu dan Bapak, mohon maaf nanti saya akan pilih beberapa, insya Allah pertanyaannya kita bisa alihkan ke pekan depan, jadi nggak apa-apa ya. Eh, yang pertama dulu dari Pak Kasiono, Ustadz Kasiono, IKD Cilacap menikah. Bagaimana membedakan antara takut dengan pimpinan eh, sebagai bagian dari kepatuhan secara profesional dengan pimpinan yang terkadang-kadang pimpinan itu otoriter, menjadikan bawahan jadi takut. Ini pimpinan juga mungkin juga bisa istri, bisa siapa-siapa gitu ya. Oh Saya enggak, enggak ya. no. Ya, Pak Kasiono ya. Jadi ada kaidah ya di dalam ketaatan ya atau ketakutan ya. Misalkan Rasulullah SAW menyebut la ta'atan li makhlukin fi maksiatil khaliq. Ya, kita nggak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Artinya kita itu selama ini dipimpin di jalan yang benar nggak? Ya. Nah, ketika kita masih berada di jalan yang benar, artinya kita juga menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang orang yang ngeyel ya harus dibuat takut ya supaya tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan masalah teknis, ya ini profesional enggak? Nah, itu masalah teknis ya. Nah, ukuran profesional itu tentunya diukur dari tata tertib, aturan, ADART yang berlaku. Kalau kemudian itu semua nggak ada, nah inilah mulai nggak profesional. Ada like and dislike, ya. Ada like and dislike, ya. Nggak ada aturan yang berlaku untuk semuanya. Nah gitu ya Pak Kasyono ya. Kalau dengan Allah ya ukurannya melanggar nggak? Tapi kalau secara teknis profesional, nah ini ada aturan bersama yang dibuat nggak? Ya, kalau nggak ada aturannya, ya gimana ini kemudian menjadi profesional? Ya, demikian Pak Kasyono. Ih, matur nuwun Ustaz. Berikutnya dari Bu Yuyun Yuliantin. Bagaimana caranya agar tidak berlebihan dalam berharap kepada manusia? Ya, bagaimana kita caranya agar tidak berlebihan berharap ya kepada manusia? Ya, ada dua. Yang pertama dari sisi akal dan hati, yang tadi sudah kita sebutkan kullu man 'alaiha fan, ya dalam surat Ar-Rahman, bahwa apa yang di dunia ini semuanya fana, ya. Terus apakah kita akan bergantung pada sesuatu yang fana, ya? Hanya menunggu cepat atau lambat mereka akan binasa, ya. Sehingga kita tidak perlu kemudian meletakkan hati dan akal kita kepada makhluk secara berlebihan. Yang kedua adalah kemandirian, ya, dalam praktek hidup ya kita melatih untuk mandiri, ya. Baik dalam keadaan berkecukupan atau dalam keadaan kekurangan, ya. Karena kalau orang miskin itu adalah orang yang merasa kurang dan meminta, sehingga nggak perlu orang yang kurang harta, orang yang banyak harta pun bisa miskin karena merasa kurang dan selalu meminta, ya. Makanya dalam Islam ada qanaah, ya kan? Ada apa? Ifah, ya. Qanaah itu ya kita berlatih mencukupkan dengan fasilitas yang ada pada diri kita. Ya, tidak kemudian saya kalau nggak ada ini nggak bisa, nggak ada ini nggak bisa. Ya, demikian pula ifah, menjaga kehormatan diri dari meminta-minta. Nah, gitu ya. Ih, matur nuwun Ustaz. Hendri, Bu Yuyun mudah-mudahan bisa difahami ya penjelasan yang ringkas dan padat dari Ustaz Nono. Berikutnya dari, aduh ini namanya Pak Cinta niki, Kabupaten Bogor, Safnegari. Mudah-mudahan nggak salah ya. Eh, Assalamualaikum Ustaz, dalam kehidupan modern yang penuh distraksi, bagaimana cara kita menjaga fokus hanya pada Allah? Kata beliau, berat banget nampaknya. Ya, ya, kalimat terakhir itu yang menjadi ujian bagi kita, gampangnya gitu ya. Kalau ringan-ringan aja ya namanya Allah tidak menguji kita. Ya, memang Allah akan menguji kita dengan sesuatu yang kita sendiri kadang merasa berat. Ya, walaupun Allah memberitahu kita la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika kita merasa berat, artinya ada jarak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadinya berat. Ya. Nah, bagaimana kemudian kita menjadikan itu ringan dan fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya yang pertama yang ditanyakan adalah seberapa banyak pikiran kita itu kita berikan kepada Allah dan kita berikan pada dunia. Itu ukurannya. Ya, kalau memang banyak dunia, ya gimana kita fokus? Seberapa besar hati kita, ya, kita merasa dekat dengan Allah atau dekat dengan dunia? Seberapa banyak harta kita, ya, untuk dunia atau untuk Allah Subhanahu wa taala? Seberapa banyak perasaan kita untuk Allah atau untuk dunia? Ukuran-ukuran itu semua termasuk waktu. Ya, karena hidup itu hanyalah menyempatkan diri atau tidak sempat, ya, atau tidak mau. Ya. Kalau dengan Allah seringkali tidak menyempatkan diri, bagaimana kita fokus, ya kan? Padahal kalau ditanya misalkan malam itu mulai jam 8 sampai jam 4 pagi.
Kalau kita mendekatkan diri pada Allah sholat witir 1 rakaat, berapa menit itu? Dan kita mengatakan, saya nggak sempat. Nah terus gimana mau fokus ya kan? Ya, jadi kita nggak fokus karena dikasih waktu 8 jam pun kita diminta menyempatkan 3 menit, kita nggak bisa. Ya jadinya nggak fokus. Nah maka gimana di dunia ini? Ya anak kita tinggal milih ya menyempatkan diri. Menyempatkan diri itu kalimat yang tidak enak juga ya kan sebenarnya harusnya kita sempat ya menyempatkan diri untuk memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dunia kita akan fokus hanya kepada Allah. Demikian. Oke, jazakallah Ustaz. Menikah ada pertanyaan dari Pak Isya Iman. Tapi ini terkait dengan perbandingan mazhab di akidah. Mau kita bahas di pekan depan apa sekarang ya? Ya itu kita bahas pekan depan ya. Biar relate dengan pembahasan pekan depan ya. Oke. Baik, lanjut. Mohon maaf Pak Isa, nanti mudah-mudahan pekan depan bisa kita bincangkan pertanyaan dari Pak Isa yang sangat menarik ini. Biar relate dengan pembahasan. Wah ini dari Pak Kasiono lagi nih, ikan di Cilacap. Bagaimana memahami konsep takdir di era materialisme saat ini, era materialis? Karena banyak hal dalam kehidupan ini yang menganggap bahwa takdir bisa diubah oleh manusia itu sendiri. Ya, terima kasih Pak Kasyono. Besok kalau saya ke Cilacap ketemu ya. Jadi gampangnya gini, kita merenung sejenak. Ketika kita merenung sejenak, ada satu pertanyaan. Apakah hidup kita ini yang kita rencanakan dan yang tidak kita rencanakan itu banyak mana? Itulah takdir Allah. Apakah dulu saya sudah berencana tinggal di Jogja? Ataukah Pak Kasyono memang pengen menetap di Cilacap? Kemudian dari kecil saya pengen jadi IKD. Nah, gitu kan. Jadi apakah seperti itu? Ya ternyata bahkan yang sangat privat, misalkan istri. Benar nggak? Itu istri yang kita bayangkan, kita idam-idamkan dalam kehidupan kita. Ya, ternyata dalam hidup ini apa yang direncanakan seseorang dengan apa yang menjadi realitas dan itu kehendak Allah lebih banyak di luar rencana kita. Nah itu namanya takdir. Cuman orang materialis kan menganggap kita rubah sendiri ya dengan cara mereka. Emang itu kemudian sesuai dengan rencana mereka? Nah ternyata yang punya prinsip materialis pun enggak. Orang komunis, Karl Marx itu mengatakan bahwa komunis atau apa yang dia bawa itu Marxis itu akan tumbuh di negara Eropa ya karena di sana orang-orang kapitalis ya ternyata pertama kali komunis yang mempertemukan antara Marxis ya dengan prakteknya justru di Rusia yang itu bukan negara kapitalis besar di Eropa. Nah, jadi tidak sesuai dengan prediksinya. Nah gitu ya, jadi kalau wah takdir bisa dirubah ya, coba kita renungkan apa yang kita rencanakan dengan apa yang terjadi itu banyak mana. Gitu. Sehingga konsep takdir di era materialis ini, ayat-ayat, hadis-hadis ya sederhana saja. Misalkan kita berbicara konsep takdir, Allah sudah menulis la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Aslinya Allah tuh nggak membebani kita ya di luar kemampuan kita. Kenapa kok jadi berat? Ya karena kita mendramatisir sendiri. Orang nggak patah hati kok kesannya patah hati. Ya itu kan salahnya sendiri ya kan. Kalau kita melihat la yukallifullahu nafsan itu juga sederhana. Ada orang yang jauh lebih sulit dari kita, tersenyum aja. Ya. Kita yang nggak apa-apa kayak orang paling sedih sedunia. Ya. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya, kalau kita berusaha, Allah akan mengikuti usaha kita. Kalau kita nggak berusaha, ya sama kurang lebih seperti itu matematisnya. Ya, yaitu konsep materialis, konsep takdir ditambah dengan hikmahnya. Likaila taksau ala ma fatakum. Ya.
supaya kalian tuh nggak sedih, nggak putus asa terhadap sesuatu yang lepas dari tangan kita. Apa? Takdir. Ya, sudah ditakdirkan. Pinter nih ora sugih, takdir ya. Jadi ya, sebaliknya wala tafrahu bima atakum. Supaya kalian nggak sombong dengan apa yang kalian raih. Apa? Takdir. Seorang jenderal yang sudah hampir jadi panglima nggak jadi dengan seluruh prestasinya. Kenapa? Takdir. Ya, ya, konsep takdir seperti itu dan prakteknya akhirnya apa? Ya kita sendiri jangan terlalu banyak keinginan ya. Kita keinginannya macam-macam itu semakin banyak kegagalan yang kita alami. Jadi kokean keinginan. Demikian. Iya, Tat. Ibu dan Bapak sekalian, menikah dari Bu Nur Azizah. Bila kita berdoa pada Allah dan dengan mengajukan beberapa permintaan agar dikabulkan hajat kita, itu kan seolah-olah kayak mendikte Allah. Apakah itu Asal kita termasuk penyimpangan, Ustaz? bersikap benar ya. Karena Rasulullah SAW itu menyebutkan doa seorang muslim itu ada 3 alternatif. Pertama dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menjadi penolak musibah terhadap kehidupan kita sesuai ukuran doa kita. Yang ketiga menjadi tabungan di akhirat. Nah, jadi Rasul menyebut nggak akan rugi orang yang berdoa itu. Karena bisa jadi dikabulkan, bisa jadi dia untuk penolak bala, bisa jadi yang ketiga dia tabungan di akhirat kita. Sahabat kemudian mengatakan, saya akan banyak berdoa. Ya Allah akan memberikan banyak pada kalian juga. Nah gitu ya, jadi ketika kita meminta kepada Allah, 3 itu ya. Ya Allah, misalnya kita berdoa, wah ini kalau nggak dikabulkan, moga-moga jadi tabungan lah nanti di akhiratnya. Ya Allah, bangunkan saya istana. Ya boleh. Tapi nanti di akhirat ya diberi oleh Allah. Asal dengan 3 konsep itu tadi diperbolehkan ya, tidak menyimpang dari tauhid. Baik, jazakallah Ustaz dan Ibu dan Bapak sekalian, ini sebenarnya masih ada banyak pertanyaan, tapi mudah-mudahan nanti bisa kita bahas di kesempatan yang lain. Dari Pak Heru Gunawan, dari Bu Ririn di Majalengka, banyak banget. Tapi karena waktu sangat terbatas dan kami meyakini Ibu dan Bapak harus segera beraktivitas, sehingga kajian kita pagi hari ini kita cukupkan. Jadi mohon maaf sekali. Alhamdulillah Ibu dan Bapak sekalian, pagi hari ini kurang lebih ada 275-an peserta yang berhimpun bersama di majelis ini. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan buat kita semuanya. Yang Amin. yang berikutnya mohon doa untuk istri Ustadz Ahmad Dahlan yang baru saja kecelakaan dan akan operasi. Mudah-mudahan operasinya lancar dan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pengumuman berikutnya, menikah sebelum ditutup, insya Allah besok malam kami menyelenggarakan Targhib Ramadan yang akan dibersamai oleh Ustadz Syatori Abdul Rauf. Nanti insya Allah jadi informasi yang lebih detail kami sampaikan di grup kajian kita. Yang ketiga, beberapa ibu dan bapak ada yang menanyakan tentang materi gitu ini Ustaz. Jadi beberapa menyampaikan materi. Insya Allah tim sedang menghimpun materi-materi yang disampaikan oleh Ustadz Endri Nugraha Laksana. Beberapa juga materi-materi hadis yang dibawakan oleh Ustadz Ahmad Dahlan. Nah, kami sedang mencoba merapikan sekaligus menata dan mendesain agar lebih enak untuk dibaca. Jadi eh, nanti insya Allah biar semuanya lebih punya readability yang baik, keterbacaan yang baik di hadapan Ibu dan Bapak. Insya Allah nanti akan kami satukan di Google Drive sehingga Ibu dan Bapak serta sahabat sekalian bisa mengakses materi-materi itu dengan lebih leluasa. Dan syukur-syukur nanti bisa panjenengan gunakan gitu. Jadi kita upayakan fontnya bisa lebih terbaca dan seterusnya. Tampilannya juga mungkin lebih bisa menarik untuk dinikmati. Kira-kira begitu kami berusaha untuk menyajikan dan menata yang terbaik nanti kami sampaikan kepada Ibu dan Bapak sekalian, sahabat sekalian. Oke,
Kira-kira makatan Ibu dan sekalian, sekali lagi terima kasih pada Ustadz Endri Nugra Laksana yang membersamai kita selama 1 jam ini. Mudah-mudahan 1 jam yang pendek ini menjadi pahala yang panjang dan besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Matur nuwun, terima kasih kita cukupkan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.